semuanya, perkenalkan nama saya Vita Tubramasari dari kelas 9I. Di sini saya akan membacakan tentang bacaan berjudul Kota Tanpa Buku. Pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan, ataupun taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sana, kau bisa melihat berbagai tokoh fiksi maupun tokoh nyata. Ada juga tempat yang pernah kau kunjungi maupun belum pernah kau kunjungi. Ada informasi yang belum pernah kau ketahui. Ada informasi dari masa kini, masa depan, maupun masa lalu. Semua berpadu dan semuanya berada di dalam genggaman. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja ataupun ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang, melintasi sekat negara, dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa, dan berkelana di tengah padatnya kota, juga di rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan berbagai wawasan. Muhammad Hatta, sang proklamator, berkata, "Aku rela di penjara asal di sana ada buku. Asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Ia berkata seperti itu. Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan atau wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah dia disebut kota? Di kota itu mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, ataupun internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang, bagai dongeng-dongeng. Sebelum tidur, irama warganya pun tidak beda. Bangun pagi, bertebaran di muka bumi untuk berbagai keperluan, untuk kembali pulang siang atau di sore harinya. Ya sama saja seperti itu. Setelah itu mereka berangkat tidur dan memulai lagi hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya buku-buku berderet dalam rak yang tak berjamah. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu, jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana teronggak tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang sempit, di desa terpencil, di sisi pesisir, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan atau taman bacaan atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga, menjadi pusat berkembangnya wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Maukah kau menjadi orang yang menghidupkannya? Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana. Jadikan tempat itu sebagai kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang menghadirkannya? Kau bisa memulainya dari sebuah sudut di tempat rumahmu. Ajak teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Ya, begitulah bacaan yang sudah saya baca tadi. Intinya memang pada dasarnya kita harus melestarikan bacaannya, melestarikan buku-buku. Karena mau bagaimanapun, buku-buku itu isinya tuh sangat amat beragam. Ada buku yang berisi sejarah, ada buku novel yang berisi cerita fiksi, dan di dalam cerita fiksi itu ada berbagai tempat yang belum pernah kita ketahui, dan dari situ kita menjadi banyak pengetahuan kan. Jujur membaca itu sangat seru karena banyak sekali pengalaman yang tertulis di situ. Jadi kita menjadi tahu yang awalnya tidak tahu, kita tahu rasanya oh gini-gini, padahal kita belum pernah merasakan. Tapi kita tahu dari buku oh gini ternyata.
pengetahuan di buku pun sangat banyak sekali teman-teman. Jadi ayo mulai sekarang kita lestarikan buku-buku, kita lestarikan tempat-tempat yang berisi buku seperti perpustakaan, taman bacaan, ataupun toko buku. Ayo, semangat! Sekian dari saya, Sita Purnamasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.